Yo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini, sebelum video ini dimulai, gua pengen nanya dulu kali ya ke teman-teman sebelumnya ya. Kalau seandainya teman-teman itu pengen beli iPhone tapi budget kalian tuh mepet, kalian tuh lebih prefer yang mana? Beli iPhone KW atau teman-teman tuh lebih pilih buat beli HP Android yang desainnya tuh kayak iPhone? Nah, teman-teman mungkin bisa langsung aja drop komen di bawah ya, dan let me know teman-teman tuh lebih prefer sama pilihan yang mana. So, kebetulan sekarang ini di tangan gua udah ada smartphone Android yang desainnya tuh mirip banget sama iPhone 14 Pro Series. Dimana sekarang di tangan gua ini tuh ada smartphone dari Tecno nih, yaitu Tecno Spark 10 NFC. So, ini adalah HP entry level dari Tecno yang udah gua pakai selama kurang lebih tuh sekitar 2 minggu terakhiran. Dan so, mungkin buat teman-teman yang penasaran sama video review dari smartphone ini, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, mungkin karena ini adalah HP yang desainnya tuh unik banget, jadinya mungkin pertama-tama kita bakal bahas desainnya dulu aja lah ya. Jadi kalau untuk desainnya sendiri, si Tecno Spark 10 NFC ini tuh sebenarnya punya desain yang menurut gue tuh hampir 80% mirip banget sama iPhone 14 Pro Series. Dimana dari segi bahasa desainnya ini tuh kelihatan mirip banget ya, terutama dari sisi 3 kamera bobanya yang menurut gue tuh gede banget. Gue yakin banget desain HP ini tuh terinspirasi dari iPhone 14 Pro Series. Dimana meskipun HP ini tuh punya 2 kamera aja, tapi ternyata si Tecno ini tuh maksain buat naruh flashlight di ring kamera kayak gini juga nih. Jadinya mungkin kalau seandainya kita lihat dari jauh, HP itu kayak pakai setup 3 buah kamera belakang. Namun kalau seandainya kita udah deketin dan lihat HP ini secara langsung, di sini baru bakal kelihatan nih kalau Tecno Spark 10 NFC itu cuma punya setup 2 buah kamera belakang aja. Nah, untuk framenya sendiri di sini Tecno Spark 10 NFC itu pakai desain yang mengotak. Dan kita juga masih bisa nemuin tombol fingerprint di bagian samping kanannya ya. Di sini untuk tombol fingerprintnya gue bisa bilang HP ini juga udah cepet banget. Dan di bagian bawahnya teman-teman juga masih bisa nemuin lubang earphone jack 3,5 mm nih. Jadinya tentu aja HP itu jelas banget lebih unggul ketimbang sama iPhone HDC. Karena kalau seandainya di iPhone HDC teman-teman gak bakal bisa nemuin nih tombol fingerprint dan juga lubang earphone jack 3,5 mm. Nah, lalu lanjut ke bagian depan dari Tecno Spark 10 NFC ini. Di sini untuk setup layar sendiri, HP ini tuh pakai layar berukuran 6,6 inch ya, dengan panel IPS display beresolusi HD+ aja. Yes, di sini tuh HP ini tuh nggak dibekali sama layar Full HD+. Namun meskipun begitu, ternyata layarnya ini tuh udah cukup bagus nih. Dipakai untuk nonton, HP itu menurut gua udah lumayan banget. Cuman ya emang kalau seandainya kita bandingin sama HP-HP lain di budget 1-2 jutaan lainnya yang udah pakai layar Full HD+, tentu aja menurut gua kualitas layar dari si Tecno Spark 10 NFC ini tuh bisa dibilang udah cukup ketinggalan nih. Meskipun secara refresh rate-nya HP ini tuh udah 90 Hz. Cuman kalau seandainya kita itu ngomongin soal refresh rate, mungkin gua ada sedikit keluhan sama refresh rate dari layar HP ini. Dimana menurut gua ini 90 Hz-nya tuh nggak 90 Hz banget ya. Di sini tuh kalau seandainya gua scrolling begini nih, ini tuh masih berasa kayak ada patah-patah gitu. Dan gua nggak tahu kenapa, bahkan iPhone SE yang kemarin gua review itu yang pakai layar 60 Hz justru berasa lebih smooth aja gitu, ketimbang sama layarnya Tecno Spark 10 NFC ini. Cuman mengingat HP ini adalah HP entry level, jadinya ini tuh menurut gua bukan jadi big deal banget. Tapi di satu sisi ini juga lumayan penting ya, karena secara klaimnya Tecno Spark 10 NFC ini tuh ngeklaim kalau layarnya udah 90 Hz. Tapi kalau seandainya kita itu ngebahas soal audionya, HP itu dibekali sama setup mono speaker aja. Cuman untungnya untuk kualitas audionya menurut gua udah cukup ya. Kalau saya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu lanjut ke setup berikutnya yang pasti kalian udah penasaran banget, yaitu gimana performa dari smartphone yang satu ini. Di sini sebelumnya gue bakal kasih lihat kalian rekap spek dapur pacunya ya, dimana HP itu dibekali sama Helio G37 dan HP ini juga dibekali sama RAM 4GB dan juga storage 128GB yang dimana RAM-nya itu masih bisa di-extend sampai 4GB lagi. Kalau untuk operating systemnya sendiri, HP itu dibekali sama iOS dengan basis Android 13
Dan pastinya sesuai namanya, HP ini juga dibekali sama fitur NFC nih. Yang dimana ini adalah jadi salah satu kekuatan utama dari si Tecno Spark 10 NFC ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang biasanya tuh top up e-money dari smartphone, HP ini tuh udah mendukung banget. Dan untuk performa sehari-harinya pun menurut gua HP ini sebenarnya cukup aman ya. Buat sosmed aman, belanja online juga aman. Even bahkan untuk gaming kecil-kecilan pun HP ini juga masih bisa nih. Seperti salah satunya yaitu adalah game PUBG Mobile. Di sini gue udah coba main game PUBG Mobile di grafik medium, HP itu bisa dapetin FPS di sekitar 30-an. Dan ternyata HP itu untuk main PUBG Mobile bisa dibilang cukup lumayan oke ya. HP itu gue mainin 15 menit tuh nggak ada frame drop yang gimana banget. Cuman emang kekurangan yang mutlak itu tuh berasa banget di touch response-nya nih. Yang menurut gue tuh agak sedikit delay kalau seandainya kita itu pakai buat main game kompetitif. Tapi terlepas dari performa gamingnya yang menurut gue tuh biasa aja, HP itu dibekali sama baterai yang awet banget. Dimana baterai 5000 mAh dari HP itu bisa bertahan sampai 2 hari nih. Even kadang-kadang tuh gue itu nggak perlu ngecas sampai 3 hari. Tapi dengan catatan aja, HP itu gue pakai untuk kebutuhan yang ringan aja dan juga lebih sering pakai WiFi. Dan di paket pembeliannya pun teman-teman juga masih bisa nemuin charger 18 watt nih. Jadinya ini tuh jauh lebih baik timbang sama smartphone buah-buahan yang udah nggak dibekalin charger. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari si Tecno Spark 10 NFC ini. HP ini tuh secara setup kameranya mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut ya. Dimana HP itu punya kamera utama 50 megapiksel plus satu lagi kamera gimmick 0,3 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, HP itu dibekali sama kamera depan sebesar 8 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya teman-teman mungkin bisa langsung aja ya sampel foto yang udah gue jepret pakai Tecno Spark 10 NFC ini. Intinya sih menurut gue pribadi kalau seandainya pencahayaannya itu bagus, HP ini menurut gue punya hasil foto yang udah cukup lumayan. Cuman emang kekurangannya untuk foto low light, HP ini tuh belum dilengkapin sama fitur night mode nih. Jadinya untuk hasilnya menurut gue tuh bisa dibilang biasa-biasa aja. Nah, lalu kalau kita ngomongin soal videografinya, di sini HP itu bisa support perekaman hingga 1080p 30 fps. Cuman kalau untuk videografinya ini khas HP entry level lah ya. Stabilisasinya tuh kurang itu bagus, baik di kamera depan ataupun di kamera belakangnya. So guys, yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah sampel recording dari Tecno Spark 10 NFC. Dan di sini resolusinya bisa sampai 1080p 30 fps ya. Jadi ini hasilnya, menurut teman-teman gimana buat stabilisasi sama audionya? Teman-teman bisa langsung lihat sendiri gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana nih soal si Tecno Spark 10 NFC ini? Kalau menurut gue pribadi sih, dengan harganya yang kalau seandainya gue cek di marketplace itu berkisar di harga 1,6 sampai 1,8 juta. Menurut gue si Tecno Spark 10 NFC ini tuh adalah smartphone yang cukup worth it ya. Terutama buat teman-teman yang punya budget mepet tapi pengen smartphone yang udah punya NFC. Di sini menurut gue secara baterainya pun juga udah awet banget dan juga punya kamera yang cukup bagus. Meskipun emang secara desainnya HP itu agak nyeleneh ya. Tapi untuk urusan desain itu bakal gue kesampingin karena itu balik lagi soal selera kalian. Cuman balik lagi nih, ketimbang teman-teman beli iPhone KW dengan harga 1-2 juta, mending teman-teman beli HP ini aja. Karena udah ketahuan ini adalah HP yang punya performa bagus dan lebih awet kalau saya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan jangka panjang. So, jadi palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Tecno Spark 10 NFC ini. Like kalau saya teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.